UI Deforestation and Free Regulation atau UDR yang merugikan Indonesia kini mulai disorot Amerika Serikat, AS, dan sejumlah pihak di Eropa. Kebijakan tersebut bisa mengancam keberlangsungan industri hingga melambungkan harga. Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa atau UI pada 6 Desember 2022 menyetujui Undang-Undang atau UU Produk Bebas Deforestasi atau UDR. EU Deforestation Free Regulation atau UDR dinilai menjadi salah satu tantangan yang dapat merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia, salah satunya kelapa sawit atau CPO. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, undang-undang ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Sebagai rancangan regulasi yang dibentuk Uni Eropa atau UE dengan sasaran untuk mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan. Dengan kebijakan baru ini, setiap perusahaan yang memasok minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, dan karet, serta produk turunannya seperti coklat, daging sapi, hingga furnitur. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu produsen kakao, kayu, dan karet dunia. UI Deforestation Free Regulation atau UEDR juga dinilai dapat mengecilkan berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral. Uni Eropa juga menyerang Indonesia dengan produk andalannya yakni biodiesel turunan dari crude palm oil alias CPO. Melansir kabar dari Reuters, Uni Eropa kini telah melakukan penyelidikan apakah biodiesel Indonesia menghindari bea UI melalui China dan Inggris. Penyelidikan tersebut mengikuti permintaan awal dari Dewan Biodiesel Eropa, sebuah asosiasi produsen Eropa. Bagaimana tidak, menjadi persoalan Uni Eropa ini merupakan tujuan terbesar ketiga Indonesia untuk produk minyak sawit. Ini pun menjadi pasar penting untuk biodiesel Indonesia yang dibuat dari minyak sawit. Menilik data Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan, volume ekspor biodiesel Indonesia mencapai 180,75 ribu ton dengan nilai total 191,99 juta US dollar. Indonesia bersama dengan Malaysia dan Uni Eropa juga telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ADHOC atau ADHOC Joint Task Force on UEDR guna mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan UEDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi UEDR. Yang diinisiasi oleh Indonesia di dalam kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan DPM Malaysia itu terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries. Nah, beberapa waktu yang lalu baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan UDR. Jadi like-minded country itu terinspirasi oleh apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia. Dilansir melalui mypalmoilpolice.com, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan UDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa. Selain itu, penundaan implementasi atau perubahan regulasi UDR juga dinilai menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini. Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan UDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian UI. Selain itu, sebanyak 20 dari 27 menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan UEDR pada pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration atau Agrifis yang telah diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Kebijakan UDR yang juga telah mendapat sorotan dari New York Times dan Financial Times juga dinilai akan memberikan dampak berupa potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan pilihan konsumen hingga dampak bagi petani dan negara pengekspor. Asosiasi Pertanian yang terkemuka di Uni Eropa, Copa-Cogeca, juga telah menyampaikan saran penundaan implementasi kebijakan UDR karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena waktu penyiapan kerangka kerja yang lebih memadai tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu implementasi kebijakan UDR tersebut. Gelombang kekhawatiran juga diutarakan oleh berbagai negara-negara seperti India dan Brasil, serta sejumlah negara lainnya yang menyampaikan perhatian yang sangat serius mengenai tuntutan dari implementasi kebijakan UDR tersebut. Lantas,
Mengapa sawit Indonesia dihubungkan dengan isu deforestasi? Deforestasi merupakan istilah terkenal jika membahas tentang hutan. Secara sederhana, deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan. Dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan atau vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu, menjadi bukan hutan atau bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Definisi tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau RIDD yang menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Eratnya kaitan sawit dengan isu deforestasi didukung dengan banyaknya penelitian hubungan antara ekspansi perkebunan sawit dan dampaknya terhadap deforestasi. Penelitian terkait deforestasi dari perkebunan skala besar di Indonesia telah banyak dilakukan. Yu et al. 2008, Koch dan Wilkoff 2008, Koch et al. 2011, Kelos et al. 2012, Maintenance et al. 2012, Obczynski et al. 2012, Gunarso et al. 2013, Lee et al. 2014, Tarigan et al. 2015, Wick et al. 2011 melaporkan bahwa dari 9,7 juta deforestasi yang terjadi selama kurun waktu 1997 hingga 2003, sebesar 27% atau 2,6 juta hektar telah diubah menjadi kelapa sawit. Tetapi besaran persentase ini diduga cenderung lebih rendah karena terdapat tutupan lahan lainnya yang telah dikonversi menjadi kelapa sawit seperti lahan terdegradasi dan perkebunan. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan khususnya pada lahan gambut sehingga akan menyebabkan degradasi lahan atau kerusakan lahan di mana lahan mengalami penurunan produktivitas. Pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer. Hal ini membuat panas matahari terperangkap di bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan secara global. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan climate change. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menuduh perkebunan kelapa sawit penyebab deforestasi itu hanya ilusi. Mengutip dari catatan yang ditulis GAPKI pada websitenya, tuduhan deforestasi yang digaungkan Eropa kepada sawit Indonesia tidak tepat. Terlebih pemahaman definisi hutan yang Eropa pahami berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri menurut GAPKI didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang didominasi perpohonan dan juga kawasan yang secara administrasi ditetapkan sebagai hutan. Sedangkan FAO yang diadopsi Eropa menyatakan hutan sebagai lahan dengan luas minimal 0,5 hektar dengan ketinggian minimal 5 meter dan membentuk kanopi lebih dari 10%. Oleh sebab itu, jika merujuk definisi hutan Eropa di mana tutupan lahan 10% masuk definisi hutan, di Indonesia tidak ada lahan yang tidak tertutup. Meski sudah berstatus APL, jika memenuhi kriteria definisi hutan FAO, ketika namanya diganti sawit Indonesia tetap dianggap deforestasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan GAPKI ditemukan bahwa perubahan tutupan antara Indonesia dengan Malaysia ini tidak jauh berbeda. Malaysia karena telah memiliki kebun karet yang luas kemudian mengkonversikannya ke sawit yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang juga melakukan konversi lahan yang sama. Selanjutnya pada studi lain yang dilakukan Eric Major dalam sebuah jurnal yang berjudul Oil Palm and Biodiversity juga menemukan fakta serupa. Hilangnya hutan hujan tropis bukan sepenuhnya akibat pengembangan industri kelapa sawit. Jurnal tersebut memperlihatkan antara tahun 1972 hingga 2015, hanya setengah dari perkebunan kelapa sawit dibuka di hutan, sedangkan setengahnya lagi menggantikan lahan pertanian, padang rumput, semak belukar, dan penggunaan lahan lainnya. Uni Eropa tidak melihat bahwa Indonesia telah melakukan moratoris perluasan lahan sawit yang mendorong efisiensi lahan sawit yang ada untuk meningkatkan produktivitas. Moratorium ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan terus diperpanjang hingga terakhir tertuang pada Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit yang ditekan Jokowi pada 19 September 2018. Meski demikian, perkebunan sawit tetap saja memunculkan dampak negatif. Untuk mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai mitigasi atau mengurangi emisi karbon. Di antaranya adalah melakukan evaluasi kesesuaian lahan, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik lahan gambut sebelum melakukan deforestasi untuk pembukaan lahan perkebunan.
Selain itu juga dapat mengaplikasikan teknik zero burning, yaitu teknik pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran pada lahan. Tentunya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan juga diperlukan dukungan kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu telah dikeluarkannya Permentan nomor 11 tahun 2015 tentang penerapan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Penerapan ISPO dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan perkebunan kelapa sawit melalui penerapan 7 prinsip dan kriteria. Pengelolaan lahan gambut dalam ISPO didukung dengan peraturan Permentan nomor 14 tahun 2009 dan Inpres nomor 10 tahun 2011.